Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Wiwadi Channel melakukan perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah. Sembari nyetir, kita dengarkan khutbah Jumat tadi siang. Yang kedua, kata beliau, seseorang yang meyakini pentingnya keimanan, selain dia harus hidupkan keimanan, dia harus membuat satu benteng agar imannya tidak teracuni, agar imannya tidak tertirusi oleh syubhat-syubhat, oleh pendapat-pendapat yang berdasarkan Quran tapi salah, keliru gitu, Pak. Mungkin pernah mendengar beberapa tahun yang lalu ada seorang tokoh, seorang dokter melakukan sebuah tulisan disertasi yang mengatakan bahwasanya hubungan laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan, yang penting suka sama suka itu diperbolehkan. Datang dengan dalil, Pak, datang dengan ayat, tapi maknanya dipalingkan kepada mana yang salah. Nah, orang kalau kemudian tidak punya benteng, pemikirannya akan masuk dan akan mengatakan, oh benar juga ya, oh iya juga ya. Semacam contoh, sebagian orang ketika pembagian waris antara laki-laki dengan perempuan, Islam telah memberikan satu ketentuan, laki-laki dapat satu bagian, perempuan dapat setengah bagian. Tapi datang kemudian yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia, mengatakan sudah gak zamannya lagi dengan hukum seperti itu. Laki-laki dan perempuan harus sama karena statusnya sama. Orang yang gak paham, yang tidak punya ilmu akan mengatakan iya juga ya, iya juga ya, sampai pada akhirnya menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan. Allah contohnya menegaskan dalam Al-Quran ketidakbolehan menikahi atau menikahnya seorang perempuan muslim dengan laki-laki non muslim. Tegas Quran menyatakan hal itu, gak boleh. Tapi lagi-lagi gara-gara HAM, lagi-lagi gara-gara cinta, lagi-lagi gara-gara alasan-alasan yang lain, seolah-olah ini hal yang biasa, malah kemudian digembor-gemborkan, dipublikasikan seolah-olah gak ada masalah gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak demikian. Kita katakan tidak demikian. Maka orang sekali lagi kalau tahu tentang pentingnya keimanan harus punya benteng. Bagaimana cara ngebentenginya? Dengan ilmu, kata beliau. Kalau tadi menghidupkan iman dengan amal soleh, dengan ketaatan, kalau untuk menjaga iman hanya dengan ilmu. Maksudnya dengan mengkaji kembali Al-Quran dan memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang seharusnya. Pemahaman para sahabat tentunya, pemahaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kemudian kata beliau, selain orang yang meyakini pentingnya iman melakukan dua hal tadi, melakukan perbuatan yang bisa menghidupkan imannya, melakukan perbuatan yang bisa membentengi imannya, dia pun harus melakukan sebuah perbuatan lain yang ketiga, yaitu membersihkan imannya. Dari apa? Dari kotoran. Apa kotoran iman? Dosa dan maksiat. Bagaimana caranya? Bitaubat wal istighfar. Dengan memperbanyak taubat dan dengan memperbanyak istighfar. Karena mencari ilmu kalau tidak diiringi dengan taubat, ini pun berat. Memperbanyak ibadah tanpa diiringi dengan istighfar, ini pun berat. Rasul sendiri setiap beres salatnya dikatakan karena idza faradu bil salati istighfar salatan. Beres salat istighfar 3 kali. Karena istighfar bukan cuma dipahami bukan cuma dipahami permintaan penghapusan dosa, bukan cuma itu. Tapi istighfar juga punya makna agar Allah mengangkat derajat kita, Pak. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalimat istighfar, astagfirullahal azim, itu berasal dari kalimat roh yang artinya 3, menutup, menghilangkan, dan mengangkat. Ketika kita mengatakan astagfirullah, aku meminta
aku minta gufron kepada Allah, maksudnya minta agar ditutup, minta agar dihilangkan, dan minta agar diangkat. Apa yang ditutup? Dosa. Kita minta agar dengan istighfar Allah menutup dosa kita. Kalau cuma ditutup, belum tentu Allah hilangkan, Pak, bekasnya, akarnya, pengaruhnya. Kemudian istighfar lagi diperbanyak untuk apa? Agar Allah menghilangkan dosa tersebut. Bukan cuma efeknya, dampaknya, tapi juga catatannya kalau perlu. Yang ketiga, imanullah berdasarkan sebuah riwayat. Nabi pernah mengatakan kelak nanti pada hari kiamat ada seseorang yang Allah masukkan ke dalam surga, kemudian Allah terus naikkan derajatnya, ditaikkan terus begitu, Pak. Sampai orang yang diangkat derajatnya berkata kepada Allah, ya Rabbi min aina li hada? Sebentar dulu, dari mana saya dapat kemuliaan seperti ini? Dia merasa bahwasanya kelak selama di dunia dia nggak punya amal-amal yang hebat, tapi kenapa saya dinaikkan lagi derajatnya? Dikatakan kepadanya, jawabannya, bi-istighfari waladika laka. Yang kamu dapatkan hari ini karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat, Alhamdulillah. Karena istighfar anakmu kepadamu. Kata para ulama, kalau cuma diartikan menghapus dosa, kalau cuma diartikan menutup dosa, kenapa ini bisa diangkat derajatnya gara-gara istighfar? Artinya istighfar juga punya makna agar derajat diangkat. Ya Allah, maka perlu kemudian kita tegaskan di sini pentingnya istighfar, pentingnya taubat, bukan cuma ketika kita berbuat dosa, kesalahan, tapi juga ketika kita tidak merasa berbuat itu. Karena kenapa? Tadi kita sampaikan istighfar punya makna agar kita diangkat derajatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang cukup menarik yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Ilmu yang bukan cuma sebatas untuk membentengi keimanan, tapi juga untuk membuat hidup kita lebih nyaman. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, dunia ini ada, atau di dalam dunia ini ada 4 kelompok manusia. Ada 4 jenis manusia. Ada orang yang kata Nabi diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Ada orang yang kata Nabi diberikan hanya ilmu saja. Ada orang yang kata Nabi diberikan harta saja tanpa ilmu. Dan ada orang yang diberikan, kata Nabi, tidak harta, tidak juga ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang pertama, Allah berikan harta, Allah berikan ilmu. Karena punya 2 hal ini, kata Nabi, dengan ilmunya dia bisa menggunakan harta sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ketika ada dalam perintahnya dia harus bersedekah, dia sedekah. Orang yang kedua, ada orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Tapi walaupun demikian, kata Nabi, karena ilmu yang dia miliki, dia senantiasa berharap kepada Allah untuk dapat harta agar bisa beribadah dengan hartanya. Maka dia sering berangan-angan, bercita-cita, enaknya kayak si pulang tuh punya duit banyak, bisa bersedekah. Saya kalau punya duit, saya akan sedekah. Saya kalau bisa seperti si pulang, akan bersedekah. Apa kata Nabi? 2 orang ini pahalanya sama, kata Nabi. 2 orang ini pahalanya sama, padahal perbuatannya berbeda. Yang satu mah beramal dengan hartanya, yang satu mah tidak beramal karena tidak punya harta. Ada orang yang ketiga, kata Nabi, orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Karena nggak punya ilmu, karena nggak punya tuntunan atau tuntunan dalam hidupnya, tidak punya pembimbing, akhirnya dia gunakan ilmu sesuai dengan hawa nafsunya. Main-main, jalan-jalan, buang-buang harta, malah jatuh ke dalam yang haram. Dan Nabi mengatakan orang seperti ini orang yang paling buruk.
orang yang paling buruk, tidak ada kebaikannya. Yang keempat kata Nabi, ada orang yang tidak diberikan harta, tidak juga diberikan ilmu. Akhirnya karena nggak punya ilmu, nggak punya harta, ketika lihat orang yang ketiga, orang yang mewah-mewah dengan uangnya, dia mengatakan enaknya kayak si fulan, duit banyak, bisa kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, ngapa-ngapain gitu. Nabi mengatakan dua orang ini, yang ketiga sama yang keempat, dosanya sama. Dosanya sama, kata Nabi SAW. Ya Allah, ini sekali lagi menegaskan bahwasanya ilmu bukan cuma punya peran untuk membentengi iman seorang manusia, tapi juga bisa mengontrol, mengatur, menjadi pembimbing dan kehidupan seorang muslim. Maka dalam Islam, kewajiban mencari ilmu itu tidak terlepas dari berbagai macam keadaan kecuali kematian. Kewajiban sholat ada waktunya, Pak. Jelas. Kewajiban Ramadan ada waktunya, jelas. Akhir bulan Ramadan. Kewajiban haji ada batasan waktunya. Tapi kewajiban mencari ilmu tidak ada batasan waktunya. Tapi sebagian orang tidak menjadi agama hari ini. Mereka bersikeras untuk bisa melaksanakan ibadahnya dengan nabung. Tapi ketika berhadapan dengan ilmu, malas-malasan. Padahal tidak demikian seharusnya. Tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan ibadah haji tanpa ilmu, ihwatullah. Maka Nabi mengatakan, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli mu'minin wal mu'minat. Kewajiban mencari ilmu itu sebuah kewajiban yang dibebankan untuk setiap mukmin, laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada disebut dengan selesai gara-gara dapat ijazah, enggak ada. Salah kalau ada orang berpikiran demikian. Walaupun ijazah yang dia dapatkan berhubungan dengan agama, Pak, dokter dalam masalah fikih contohnya, tetap dia masih punya kewajiban untuk terus menggali dan menggali ilmu dari Al-Quran. Karena kenapa? Karena kalau dia berhenti, kalau dia berhenti, maka akan ada sebagian kebaikan yang tidak dia lakukan. Maka di kesempatan Jumat kali ini khatib mengingatkan agar kita selain memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak juga kemudian istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu. Jangan kemudian habiskan waktu kita dalam sehari 24 jam ini tanpa bersinggungan sedikit pun dengan ilmu, tanpa baca Quran, tanpa menelaah bagaimana terjemahannya, tanpa membaca hadis Nabi SAW, atau membaca hal berhubungan dengan agama kita. Kenapa? Kalau kita merasa sholat wajib harus 5 kali dalam sehari, ilmu juga demikian. Maka jangan sampai setiap waktu yang lewat, yang kita lewati dalam sehari ini tidak ada ilmunya, Pak, atau tidak ada interaksi dengan ilmunya, karena ini bisa berbahaya. Waliyahumillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.